Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera yang saya hormati Ketua Tim Progres Magelang, yang saya hormati Rian selaku koordinator dari relawan mahasiswa milenial, mahasiswa sekitar, yang saya hormati tim dari rekan-rekan mahasiswa yang kesempatan ini hadir di forum yang baik ini, yaitu kita akan sama-sama mendiskusikan dengan tema yaitu peran generasi muda dalam pembangunan daerah di Kabupaten Magelang. Kita tahu bahwa selama ini Kabupaten Magelang merupakan wilayah yang cukup luas, dan disitulah kita berpijak. Hal-hal menyangkut kondisi Kabupaten Magelang, rekan-rekan semua, baik dari kalangan media yang pada hari ini hadir, mohon maaf tadi belum sempat saya sampaikan ataupun saya sebutkan, rekan-rekan mahasiswa yang di situ merupakan generasi bangsa yang potensial. Nasib baik buruknya bangsa ataupun nasib baik buruknya Kabupaten Magelang ini tergantung pada Anda-Anda semua. Untuk itu saya sebagai penyelenggara ataupun koordinator dalam pelaksanaan kegiatan diskusi ini tidak lain dan tidak bukan, kita punya tujuan. Yang pertama, bahwa menghadirkan mahasiswa dalam rangka untuk menghadiri atau mengikuti diskusi ini, karena mahasiswa adalah bagian terpenting dalam pembaharu Indonesia, pembaharu Kabupaten Magelang. Kita tahu bahwa tidak lama lagi kita akan melaksanakan pilkada, pilihan bupati. Kita juga sudah tahu kandidat dari masing-masing calon bupati, mana yang kita anggap bahwa mereka adalah potensial untuk bisa mensejahterakan Kabupaten Magelang, mana mereka yang kemudian hanya secara instan kemudian maju, tapi tidak tahu seluk-beluk kondisi Kabupaten Magelang. Maka kita harapkan dengan adanya diskusi, arah kita adalah memberikan bekal. Kita akan melakukan musyawarah, kita akan melakukan bagaimana menemukan, menganalisis sebuah tema dengan judul sebagaimana tadi yang kami sebutkan di atas, dengan tidak melaksanakan ataupun dengan pilkada ini yang bermartabat, damai. Masing-masing kandidat tidak saling menjelekkan, tidak saling menjatuhkan. Dan inilah konsep kita, bahwa di antara kita, dari kita, oleh kita, untuk kita, pilihan bupati yang akan datang, saya yakin bahwa mahasiswa akan milih mana yang lebih perspektif, mana yang lebih punya visi, mana yang lebih punya visi untuk kesejahteraan dan kemajuan khususnya rakyat masyarakat di Kabupaten Magelang. Saya berharap dari diskusi ini nanti akan melahirkan sosok-sosok jiwa muda, sosok-sosok generasi muda yang potensial, punya kemampuan, punya keahlian, utamanya dalam memahami dinamika perkembangan zaman, bahwa saat ini tanpa ikut campur, khususnya para mahasiswa, generasi muda, saya yakin bahwa kemajuan tidak akan bisa dicapai. Maka dari itu, saya berharap bahwa di dalam konsep kaitannya dengan nanti hasil diskusi, akan kita sampaikan bahwa harapan dari mahasiswa, harapan dari pemuda, harapan dari generasi muda, bahwa kita punya pemimpin yang bisa membawa khususnya pada kesejahteraan rakyat di Kabupaten Magelang. Itulah tujuan kita utama diskusi. Kita tahu bahwa di dalam konteks era kepemimpinan di Kabupaten Magelang, kita tahu bahwa salah satu potensi yang ada, khususnya calon bupati,
bupati yang ada, yaitu Progres, itu adalah anak muda. Maka dengan anak muda itu kita harapkan nanti bisa membawa visi, bisa membawa misi yang nanti bisa bersinergi dengan apa yang menjadi harapan kaum pemuda, khususnya mahasiswa, khususnya rakyat yang berjiwa muda. Dan intinya kita berharap bahwa tidak lama lagi kita akan melaksanakan, yaitu pilkada pada tanggal 27 November 2024. Kita berharap bahwa remaja, generasi muda, mahasiswa, semua tidak salah pilih di dalam milih siapa yang punya kans untuk jadi, dan sekaligus akan membawa kondisi Kabupaten Magelang menjadi baldatun thayyibatun warubun ghafur, dengan pemberdayaan, dengan konsep, dengan visi misi yang jelas, dan bukan orang-orang yang kemudian karbitan. Mereka calon-calon kita yang kita dukung adalah merupakan, mereka adalah wong cilik, berasal dari bawah. Maka dari itu kita harapkan mereka sebagai panutan kita tidak akan konsep yang mereka ajukan kemudian akan mengeksploitasi diri kita, tapi kita dalam bersama memajukan khususnya Kabupaten Magelang dalam dinamika 5 tahun yang akan datang. Itulah sambutan dari kami. Semoga nanti dalam diskusi ini bisa menghadirkan ataupun bisa menyimpulkan sebuah hasil yang kita harapkan nanti bisa diteladani, khususnya para mahasiswa. Saya harapkan nanti mulai hari ini Anda bisa mempergunakan media sosial yang ada, karena saat ini media digital, media sosial adalah merupakan sarana yang paling efektif, yang paling efisien untuk menyampaikan ajaan, bujuan agar bagaimana konsep tentang Kabupaten Magelang yang baik, konsep Kabupaten Magelang yang sejahtera, dengan kita mempunyai pemimpin yang benar-benar punya kualitas dan mengerti apa yang menjadi harapan masyarakat, dan mengerti apa yang menjadi kesulitan masyarakat, dan terutama mereka-mereka yang di bawah garis kemiskinan. Mereka harus kita angkat, potensi mereka, kemampuan mereka adalah sama, bahwa kita adalah dalam pemerintahan yang kedudukannya adalah sama dalam hukum dan pemerintahan. Maka dari itu saya harapkan mahasiswa yang saat ini ada nanti ikut berkiprah dalam rangka regenerasi khususnya. Jadi 5 tahunan, kemudian bisa 10 tahun, tapi berikutnya potensi-potensi mahasiswa yang ada di Kabupaten Magelang adalah merupakan sosok yang mereka adalah punya peluang dalam rangka mengganti reorganisasi kepemimpinan terutama di pemerintah daerah Kabupaten Magelang, sehingga menjadi daerah yang benar-benar kita harapkan nanti bisa membuahkan, munculkan potensi hasil yang maksimal untuk kesejahteraan rakyat maupun kesejahteraan masyarakat. Itu saja dari saya sambutannya. Mohon maaf kalau nanti ada hal yang kurang berkenan. Saya atas nama koordinator sekaligus penyelenggara, dan terutama pada Mas Rian Fadoli yang kemudian bersama-sama dengan kita untuk ada gagasan potensi yang ada khususnya mahasiswa harus didampingi, harus diarahkan untuk menuju ke kemaslahatan umat, terutama untuk kemenangan Pilkada Kabupaten Magelang tahun 2024, tepatnya adalah pada tanggal 27 November. Itu saja sambutan dari saya. Saya ucapkan terima kasih, selamat untuk dilaksanakan diskusi ini. Saya terima kasih kepada awak media yang hadir pada kesempatan ini. Semoga keberkahan, semoga amal ibadah dari semua yang hadir di sini diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Progres, sukses Grengseng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kuswan Haji atas sambutannya. Selanjutnya yaitu memasuki acara utama, yaitu diskusi gagasan bersama muda-mudi sadar politik Kabupaten Magelang berisikan elemen mahasiswa dan pelajar dengan rangkaian acara. Yang pertama, ada 4 sesi. Yang pertama, sosialisasi pentingnya keterlibatan pemuda dan pemudi dalam politik oleh Bapak Grengseng Pamuji atau Tim Progres. Yang kedua adalah penyampaian gagasan oleh pemuda-pemudi sadar politik Kabupaten Magelang. Sesi ketiga yaitu tanggapan dari Bapak Grengseng Pamuji atau Tim Progres.
sesi keempat yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Yang selanjutnya yaitu deklarasi dari perwakilan peserta pada acara hari ini, kemudian penutup. Untuk Mas Rian kami persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya teman-teman ya. Oke, kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul dalam acara ini. Dan kalau boleh izinkan saya memperkenalkan diri teman-teman. Namaku Rian Fadoli. Aku alumni Unjas Tidar. Mungkin ada teman-teman dari Untidar di sini? Boleh angkat tangan? Ya dari Untidar. Oh, dari Untidar banyak ya. Aku jurusan hukum teman-teman. Ada yang dari hukum? Hukum tren muda nih. Oke, ini yang merasa hukum ori coba ya tak tes ya. Hukum Untidar. Oke, luar biasa. Ini teman-teman satu almetku, alhamdulillah kita bisa berdiskusi kembali. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi teman-teman oleh guru kula Pak Guswan, memang betul penting sekali keterlibatan kaum muda dalam ikut berpartisipasi dalam politik teman-teman. Mungkin di sini ada PPT juga, bisa di slide mas. Mungkin yang pertama karena judulnya kita diskusi, jadi saya tidak mau obrolan satu arah ya. Kita diskusi dua arah. Kayak diskusi dua arah, dua obrolan. Jadi dalam artian kita sama-sama cari ilmu di sini, kita sama-sama tunjukkan gagasan kita apa yang terbaik untuk Kabupaten Magelang. Karena kegiatan seperti ini tentunya menjadi salah satu komitmen dari progres pasangan Pak Grengseng dan juga Pak Haji Sahid untuk turut serta melibatkan anak-anak muda dalam pembangunan Kabupaten Magelang ke depan. Mungkin pertama ingin saya tanyakan ke teman-teman semua, kenapa golongan muda sekarang kebanyakan apatis terhadap politik teman-teman? Mungkin ada yang mau menjawab teman-teman? Oke, dimulai dari Mas Gilang, silakan. Cek. Oke, selamat siang rekan-rekan semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Gilang Mafriano, mahasiswa hukum Universitas Tidar, sekarang semester 3. Izin menjawab Mas Rian, terkait mengapa golongan muda sekarang kebanyakan apatis terhadap politik. Perlu kita ketahui, terdapat namanya hubungan kausalitas atau sebab akibat. Tentunya, anak muda itu apatis terhadap politik pasti ada penyebabnya. Apakah dari pemerintah itu sendiri yang menyebabkan politik itu konotasinya menjadi buruk dengan maraknya praktik korupsi dan juga sebagainya, atau dari kalangan pemuda itu sendiri yang wawasan terhadap politiknya yang masih kurang. Karena pada dasarnya politik itu tidak selalu buruk, tergantung apa itu tujuannya di situ. Bahkan Aristoteles pernah mengatakan politik itu adalah suatu usaha yang digunakan oleh warga untuk mewujudkan kebaikan bersama di situ. Bicara mengenai faktor penyebab mengapa golongan muda sekarang kebanyakan apatis terhadap politik, banyak sekali faktor yang mempengaruhi akan hal itu. Salah satu faktor yang seperti yang saya sudah sampaikan tadi di situ, pemerintah itu sendiri kita sudah banyak sekali dipaparkan terhadap pejabat yang sering melakukan korupsi, dan itu membuat perspektif masyarakat, tentunya juga anak muda tentunya itu melihat politik itu buruk sekali di situ. Selain itu, selain dari faktor pemerintah itu sendiri, yaitu faktor lingkungan, karena pada realitanya pembelajaran politik atau kita paham akan politik itu ketika kita menjadi mahasiswa, kita belajar banyak di situ. Akan tetapi, ketika anak muda yang belum diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan di kuliah, mereka paham akan politik karena kebutuhan. Mengapa saya bilang demikian? Karena seperti ini teman-teman semuanya. Ketika terdapat kebijakan dari pemerintah, itu di mana kebijakan tersebut itu merugikan masyarakat di situ. Nah, masyarakat yang dirugikan itulah yang mau tidak mau mereka harus akan paham akan politik di situ. Karena apa? Supaya mereka bisa bertahan dan supaya mereka tidak dipermainkan di situ.
Karena bicara dengan sejarahnya sekalipun, politik itu pada dasarnya, pada awal berdirinya politik adalah tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat di situ. Akan tetapi, pada realitanya sekarang, kebanyakan yang sudah terjadi, yang sudah beredar di media, politik hanya dibawa untuk kepentingan pribadi saja. Maka dari itu, peran dari orang-orang yang berkecimpung di dunia politik itu yang harus membuktikan bahwasanya politik itu tidak buruk kok. Masih banyak sekali hal-hal positif dari politik itu sendiri. Masih banyak sekali hal-hal positif seperti politik untuk mensejahterakan masyarakat. Ketika masyarakat terhadap keresahan-keresahan yang ada di dalam masyarakat atau problem yang ada di masyarakat tersebut, politik itu hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan tentunya pemahaman dan juga sosialisasi terhadap masyarakat luas, terhadap pentingnya politik itu sendiri, itu sangat penting dilakukan oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia politik atau kita sebagai mahasiswa. Tujuannya untuk apa? Sebagai ajang pencerdasan bagi mereka, supaya apa? Masyarakat tidak buta akan politik. Terima kasih Mas Rian. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Luar biasa nih rekan-rekan mahasiswa ya. Ini tadi politik udah dikupas semua, aku mau ngomong apa ini? Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin menyampaikan. Kenapa sih anak muda sekarang kok pada apatis sama politik? Ada teman-teman? Ayo dong, kita bahas politik, kita diskusi santai aja sambil ngopi-ngopi. Teman-teman yang mau sambil minum nggak apa-apa, sambil ngerokok nggak apa-apa. Karena kita diskusi santai gitu ya. Ada lagi dari teman-teman yang mau menyampaikan? Oke, kita bahas soal politik ya teman-teman. Kenapa sih anak muda ini nggak boleh apatis sama yang namanya politik? Karena memang peranan anak muda ini teman-teman, dari zaman sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, bahkan sampai sekarang pasca reformasi, itu perannya besar sekali. Tapi kita nggak elok bahas politik kalau kita belum satu pemahaman soal apa itu politik. Politik ini teman-teman, kalau kita boleh ngambil pengertian yang paling simple, yang paling terkenal, pengertian politik itu disampaikan oleh Max Weber. Dia berpendapat bahwa politik ini adalah cara, upaya untuk mendapatkan kekuasaan dan untuk mempertahankan kekuasaan. Kalau kita lihat dari pengertian itu tadi teman-teman, politik ini lebih ke cara untuk mendapatkan apa yang kita mau, gitu ya. Kalau pengertiannya sesimpel itu, berarti saya dan teman-teman semuanya lahir berdul langsung berpolitik. Kenapa gitu teman-teman? Dulu kalian ketika baru lahir menginginkan sesuatu, cara apa yang kalian lakukan teman-teman? Apa teman-teman? Iya, menurut Max Weber, kalian menangis itu adalah politik. Karena kalian melakukan suatu cara untuk mendapatkan apa yang kalian mau. Sesimpel itu politik. Tapi gak elok juga kita sebagai politik kalau kita nggak balik lagi ke belakang, mundur beberapa zaman. Mungkin tadi udah sedikit disinggung sama Mas Gilang. Dulu politik itu awal mula teman-teman muncul di zaman Yunani kuno, ketika banyak ilmuwan pada waktu itu filsuf ternama seperti Aristoteles, Socrates, Plato dan lain sebagainya. Mereka punya satu pertanyaan yang sama. Kira-kira kita sebagai manusia itu bisa ngurus diri kita sendiri, atau kita butuh menyerahkan sebagian urusan kita kepada sekumpulan orang bijak? Itu pertanyaannya. Kita ini bisa nggak sih ngurus diri kita sendiri, atau kita itu harus menyerahkan sebagian urusan kita ke orang-orang yang bijak? Nah, kalau dilihat dari sini kan mulia banget ya teman-teman ya. Politik itu mulia banget, karena kita menyerahkan sebagian urusan kita kepada orang bijak untuk membantu urusan-urusan kita. Bagus nggak konotasinya teman-teman politik? Bagus. Dan nggak berhenti di situ. Aristoteles juga memberikan satu pengertian tentang apa itu politik. Menurut Aristoteles, jadi politik itu adalah ilmu yang digunakan untuk bermasyarakat, dan ilmu untuk manusia yang pada hakikatnya itu adalah makhluk politik. Itu awal mulai gagasan politik timbul di tahun-tahun itu. Namun sering berkembangnya zaman, salah satu kejadian yang mendongkrak sejarah perpolitikan itu ketika ada orang namanya Santo Agustinus teman-teman. Pernah dengar nggak? Jadi Santo Agustinus ini dia yang membawa ajaran-ajaran gereja untuk masuk ke kerajaan. Jadi dulu di Eropa itu memakai teori
Salah satu pandangan yang terkenal teman-teman itu disampaikan oleh Niccolo Machiavelli. Dia menyampaikan teman-teman, kalau politik ini adalah seni. Jadi kalau Max Weber itu soal kekuasaan, terus kemudian Aristoteles itu soal ilmu, kalau Niccolo Machiavelli dia itu membahas soal seni. Seni untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Tapi bukan itu yang bagus. Niccolo Machiavelli dia membuat satu buku yang isinya adalah tata cara atau kalau sekarang tips and trick untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara memisahkan ajaran agama dengan politik. Jadi memisahkan ajaran agama dengan politik ini sudah dilakukan dari zaman Niccolo Machiavelli, teman-teman. Dari zaman lama sekali. Terus setelah itu berkembang, manusia makin modern, mereka makin paham bahwasanya rasanya terlalu mahal. Apabila urusan politik ini kita fokuskan pada rasanya terlalu mahal. Apabila urusan politik ini kita serahkan begitu saja kepada partai politik atau kepada orang-orang tertentu, kita nggak mau. Kita harus turut serta berada di dalamnya. Kita tidak mau dijadikan objek politik, kita mau menjadi pelaku politik. Dan pasangan Geringsing Sahid, teman-teman, menawarkan hal itu. Kenapa ini menjadi penting? Kita persempit pembahasannya untuk lingkup skala nasional. Kita bahas peran penting pemuda, teman-teman, dari zaman pra-kemerdekaan, kemerdekaan, sampai pasca kemerdekaan. Dan iya, ini teman-teman, di zaman pra-kemerdekaan peran pemuda itu sangat-sangat besar, sangat-sangat besar. Ada pernah dengar namanya istilah sumpah pemuda? Tidak ada sumpah orang tua, teman-teman. Isinya sumpah pemuda. Dan kalau kita mau nelisik lagi ya, kita ke belakang. Kita bahas bareng-bareng gimana cara terjadinya sumpah pemuda. Betapa besar peran pemuda dalam politik kemerdekaan Indonesia. Bahkan kalau menurut pribadi, teman-teman, Indonesia itu nggak lahir di tahun 1945, enggak. Indonesia memang merdeka tahun 1945, tapi itu bukan titik lahir Indonesia. Menurutku Indonesia sudah terlahir dari tahun 1928 ketika Sumpah Pemuda. Dulu pemuda-pemuda mendirikan organisasi. Gini dengar nggak? Dengar ya? Dengar aman. Gak usah pakai mic, denger ya? Dulu pemuda-pemuda, teman-teman, organisasi namanya Budi Utomo. Budi Utomo itu didirikan tahun 1908. Tapi Sumpah Pemuda tahun 1928. Selisih kurang lebih 20 tahun. Jadi yang dulu mendirikan Budi Utomo di tahun 1928 mereka sudah tua-tua. Nah, jadi pemuda ini tidak mau. Mereka pelajar itu dinaungi oleh organisasi yang pengurusnya sudah tua-tua. Suaranya nggak masuk. Suaranya nggak masuk. Oke. Budi Utomo itu didirikan tahun 1908, teman-teman. Nah, di Sumpah Pemuda tahun 1928, otomatis mereka sudah 20 tahun semenjak mereka jadi pelajar. Usianya udah tua. Kalau pemuda nggak mau waktu itu. Nggak mau berada di organisasi pemuda, tapi isinya orang-orang tua. Akhirnya solusinya apa? Mereka buat yang namanya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Itu organisasi didirikan pada tahun 1925. Tapi kalau nggak salah, seingatku itu baru disahkan tahun 1926. Akhirnya dari situ mereka menggagas. Kenapa sih kita kok nggak merdeka-merdeka? Ternyata alasannya simpel, teman-teman. Karena kita nggak bersatu. Dan yang memunculkan gagasan itu siapa? Anak muda. Anak muda mengambil peran penting. Akhirnya untuk mengatasi permasalahan tersebut, mereka mengadakan yang namanya Kongres Pemuda pertama. Itu waktu itu yang mimpin Muhammad Tabrani. Di Kongres Pemuda pertama tahun 1926, Muhammad Tabrani ini tanya ke forum, ya, ada perwakilan dari berbagai pelajar yang asalnya berbagai macam-macam daerah. Ada dari Jawa diwakili oleh Java, ada dari Ambon diwakili oleh Ambon, ada dari Sumatera diwakili oleh siapa?
Dari Sumatera diwakili oleh siapa? Jong Sumatera Board, ya, diwakili oleh berbagai pihak. Itu isinya pemuda semua teman-teman, nggak ada orang tua di situ. Muhammad Tabrani nanya di forum, kira-kira apa yang bisa mempersatukan kita? Nah, yang jawab Mr. Muhammad Yamin. Dia punya satu gagasan. Kita ini kalau suku banyak sekali, budaya banyak sekali, etnis banyak sekali. Kita bisa dipersatukan oleh bahasa. Karena bahasa kita yang paling banyak digunakan waktu itu adalah bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Muhammad Yamin yakin kalau suatu saat nanti kita akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan kita. Itu adalah titik awal dari persatuan pemuda pada waktu itu. Itu di Kongres Pemuda pertama tahun 1926. Apakah pemuda puas di situ teman-teman? Enggak. Mereka tidak puas dengan forum itu. Mereka mengadakan lagi forum di tahun 1928. Namanya Kongres Pemuda kedua. Itu dilaksanakan di Jakarta. Yang mimpin namanya Sugondo Joyo Puspito. Dia nanya ke forum lagi. Pertemuannya dibagi menjadi 3. Pertemuan pertama itu di gedung WOC. Kalau sekarang mungkin ada teman-teman yang pernah ke Jakarta atau punya keluarga di Jakarta, sekarang namanya Taman Banteng. Itu tempat dilaksanakan rapat pertama dari Kongres Pemuda yang kedua. Sama yang dibahas soal persatuan. Yang kedua itu kongres dilaksanakan di Pos Java Bioskop, atau kalau sekarang namanya Jalan Medan Merdeka Utara. Nanti teman-teman kalau ke Jakarta bisa main ke sana. Itu lokasi dilaksanakannya Kongres Pemuda yang kedua. Yang dibahas di situ fokusnya adalah pendidikan. Karena memang isinya anak muda semua, masih pelajar. Jadi isu terbesarnya waktu itu adalah pendidikan. Gak berhenti di situ, lanjut di Kongres Pemuda kedua, forum yang ketiga. Itu menjadi titik awal kelahiran bangsa Indonesia menurutku teman-teman. Karena apa? Pertama, acara itu dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Itu pertama kali dinyanyikan di situ. Di Kongres Pemuda kedua yang rapat ketiga. Pertama kali dinyanyikan di situ. Akhir forumnya apa? Disepakati. Kalau ada 3 hal yang bisa mempersatukan kita. Yang pertama, bertanah air. Kemudian yang kedua, berbangsa. Dan yang ketiga, berbahasa. Tapi ide gagasan Muhammad Yamin soal bahasa Melayu ditolak waktu itu sama Muhammad Tabrani. Kenapa? Loh, kita tanah air Indonesia, berbangsa Indonesia, masa berbahasa persatuan Melayu? Tidak mau. Akhirnya kita buat yang namanya bahasa Indonesia, meskipun intisarinya dari bahasa Melayu. Tapi yang dihasilkan adalah kita bertanah air satu Indonesia, berbangsa satu Indonesia, berbahasa persatuan, bahasa persatuan Indonesia. Itu adalah titik lahir Indonesia menurutku teman-teman. Dan sama sekali tidak ada peran orang tua di situ. Isinya pemuda semua. Waktu itu forum pemuda dilaksanakan diketawain sama Belanda. Waktu itu Belanda pimpinannya namanya Van der Pas. Dia ngetawain, alah anak-anak muda ini diskusi apa sih yang dihasilkan. Yang tidak dia sadari, awal mula pupuk kemerdekaan Indonesia lahir pada Sumpah Pemuda. Karena dari situ mereka tidak mau berjuang sendiri-sendiri. Kita bisa dijajah 350 tahun karena apa? Karena kita nggak bersatu. Sumatera berjuang sendiri, Ambon berjuang sendiri, Jawa berjuang sendiri. Dari situ kita berubah. Kita punya cita-cita yang sama untuk berdiri di atas kaki sendiri. Akhirnya kita berjuang bareng-bareng. Yang menginisiasi siapa? Anak muda teman-teman. Gak sampai di situ. Zaman kemerdekaan ada namanya peristiwa Rengas Dengklok. Indonesia ini terpecah pemikirannya menjadi 2. Golongan muda dan golongan tua. Golongan tua pengen main aman teman-teman. Golongan tua pengen main aman. Pengennya apa? Ya udahlah, toh kita sudah pasti dikasih kemerdekaan sama Jepang. Kita tinggal nunggu waktu biar tidak ada pertumpahan darah lagi, tidak ada darah rakyat yang kita korbankan lagi. Kaum muda pemikirannya beda. Mereka nggak mau kemerdekaan itu dikasih teman-teman. Mereka pengen kemerdekaan itu kita rebut. Kita dijajah 350 tahun, kita diperlakukan semena-mena 350 tahun. Kita nggak mau ujung perjuangan kita itu dikasih. Pemuda maunya direbut. Itu siapa? Anak muda. Bahkan tahun 1998 reformasi, kita punya satu orde berkuasa 38 tahun. Tidak ada tokoh besar yang bisa menumbangkan. Tidak ada politisi besar yang bisa menumbangkan teman-teman. Yang bisa menumbangkan siapa? Pemuda, mahasiswa tahun 1998.
kita punya sejarah yang panjang soal pemuda. Jadi sayang rasanya apabila kita apatis terhadap politik dewasa ini. Maka saya bersyukur teman-teman mau datang ke sini, kumpul ke sini, yang dalam artian teman-teman masih memiliki rasa kepedulian terhadap dunia politik di negara kita. Sepakat ya teman-teman ya? Sepakat? Kita harus aware terhadap politik, kita tidak boleh apatis terhadap politik. Sepakat? Kenapa itu teman-teman? Tak lanjutin, slide selanjutin Mas Bila. Peran politik. Gak bisa Mas Bila? Oh bisa. Peran pemuda teman-teman di tahun 2024 ini, kita melaksanakan 2 kali pesta demokrasi. Yang pertama pemilu di bulan Februari, kita memilih presiden dan juga legislatif. Dan sekarang nanti di bulan November kita akan memilih kepala daerah. Dan ini data valid teman-teman, saya ambil dari DPT-nya KPU. Jumlah pemilih terbesar itu adalah dari golongan milenial dan Gen Z. Tahu milenial ya teman-teman ya? Itu lahir tahun berapa? 1996. Naiknya sampai ke 1981. Jadi dari tahun 1981 sampai 1996. Ya mungkin media-media ini termasuk golongan milenial. Tidak tua, milenial. Sedangkan teman-teman mahasiswa yang di sini itu pasti aku yakin antara kisaran 1997 sampai 2015, ya enggak? Ada yang lahir tahun 2016 di sini? Ada? Atau dari media 2016? Tidak ada ya? Teman-teman di sini semuanya adalah Gen Z. Si paling Gen Z. Si paling apa kalau Gen Z itu? Si paling mental health. Ada yang mental health-nya nggak stabil di sini teman-teman? Ada yang tiap hari kena pressure sama dosen ada? Ada? Yang tiap hari kena pressure sama dosen belakangan? Tidak ada. Mental ini Gen Z mental kuat khususnya di sini ya. Perannya teman-teman lihat di sini. Milenial itu 33,60%, sedangkan Gen Z 22,85%. 22,85% peran kalian teman-teman. Tepuk tangan dulu kita itu semua. Nggak mau aku, nggak semangat. Yang semangat, tepuk tangan dulu. Tes. Oke. 22,85%. Apakah kalian mau teman-teman? Kalian dijadikan sebagai objek politik? Mau nggak? Kalian ini dipandang sebagai golongan yang jumlahnya banyak, mudah dimobilisasi, ya kan? Mudah diarahkan. Mau nggak kalian dijadikan objek politik? Mau? Tidak mau teman-teman. Kita tidak boleh dijadikan sebagai objek politik. Jangan karena kita masih muda bos, ya. Jangan karena kita masih muda, kita nggak mau jadi objek politik. Kita harus turut serta dalam mengambil peran di politik. Karena apa? Semua hal yang kita suka ada kaitannya sama politik teman-teman. Semua hal. Yang cowok-cowok ada yang suka bola? Suka bola ya? Suka nonton timnas? Suka? Masa di depan suka nonton timnas mas? Suka? Saya mau main timnas favorit mas? Rizky Ridho. Oh nasional, oke. Yang lain? Masa yang jaga titan? Siapa pemain favorit timnas mas? Sandy Wells. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman yang di belakang. Siapa mas? Ya, kamu. Ya. Siapa pemain favorit di timnas? Boas. Sekarang ngomong dong. Siapa? Sekarang FOMO. Oh, iya. Sekarang FOMO. Oke, nah, yang lain, yang pemain sekarang siapa? Masih ada yang sebelah tadi. Siapa mas? Ya, jangan. Marcelino, Sandy Wells, Asnawi ya. Tadi yang jawab Sandy Wells. Sandy Wells bisa main di Indonesia teman-teman. Itu karena faktor politik. Kalau presiden kita nggak setuju naturalisasi, kalau DPR kita nggak setuju naturalisasi, nggak bakal yang namanya Sandy Wells itu jadi pemain Indonesia. Gitu. Makanya aku di rumah teman-teman punya satu grup soal bola.
Ketika politik, kita lihat video YouTube soal sidang DPR Komisi 10. Kita lihat soal apa? Mana sih anggota dewan yang nggak setuju sama proses di PSSI? Itu kita kosongkan suaranya, teman-teman. Nggak cuma calon nih, separtai-partainya. Jangan ada yang milih anak muda. Karena apa? Karena kita suka nonton bola dan kita pengen timnas kita masuk Piala Dunia. Apa kaitannya sama politik? Nggak cuma situ, yang cewek sukanya apa? Apa yang cewek biasanya suka nih? K-pop. Selain duit, apa? Mbak yang kerudung merah, apa mbak kamu suka nih? Apa yang kamu suka? K-pop. Belanja. Kamu suka belanja? Kamu suka buru diskon berarti? Diskon dan harga-harga teman-teman itu tergantung politik kita. Itu dipengaruhi oleh politik. Semua hal mencakup kehidupan kita itu dipengaruhi oleh politik. Jadi kita tidak mau dijadikan sebagai objek politik. Kita harus turut serta di dalamnya. Mungkin bisa dilihat, Mas. Nah, merah aku di sini, teman-teman. Tidak apa-apa. Nggak cuma muka, hatiku juga merah. Tepuk tangan dulu buat merah. Tapi lama-lama aku nggak kuat juga, teman-teman, karena aku nggak semerah itu juga. Apa yang kita tawarkan untuk keterlibatan anak muda, teman-teman? Yang pertama adalah anak muda harus turut serta menyumbangkan sumbangsih pemikiran dan gagasan. Itu jelas. Ada kata pepatah mengatakan, Widih, kata pepatah. Cek. Mana? Cek. Nah, keren kan? Kata pepatah kan? Orang yang berlatih pedang selama 5 tahun bisa kalah sama orang yang beli pistol 5 menit. Cek, betul nggak? Orang yang berlatih pedang 5 tahun bisa kalah sama orang yang beli pistol 5 menit. Itu artinya apa, teman-teman? Kita harus adaptif terhadap teknologi. Kira-kira generasi mana yang paling adaptif sama teknologi? Gen Z. Serius, Gen Z? Generasi apa yang paling adaptif sama teknologi? Alpha. Nah, Alpha kayaknya belum. Dia lahir tahun 2016 berapa sih? Gen Z ya? Sekarang Gen Z. Tapi ini yang media-media nggak terima ini kayaknya. Kita bukan Gen Z, tapi kita juga adaptif sama media, sama teknologi. Tapi serius banget. Cek. Mas bilang di depan. Oh, oke. Apa kata azan ini ya? Ya, kita Istirahat dulu. Iya, istirahat dulu. Mas Andi, sini Mas. Ini pengawas dari Bawaslu tuh. Lahiran tahun berapa? 2006. Anakku 2004. Hah? 2004. SMA-nya yang di? SMA 5. Tamu. Aku SMA 3. SMA 3 2000.
Sambil minum. Cek. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Sambil makan nggak apa-apa, sambil ngerokok, minum nggak apa-apa, karena memang kita sesi diskusi santai. Kita lanjut. Gone sambungannya atas itu loh mas, itu ya mas, sambungannya atas. Sambungannya atas gitu ya. Cek. Di sini ya. Cek. Nah. Iya, sana. Cek. Ini kayaknya ada masalah sama aku. Cek. 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 Oke, sip. Oke, apa yang kita tawarkan teman-teman? Yang pertama adalah kalian nanti akan turut serta menyumbangkan sumbangsih pemikiran dan gagasan. Tujuannya untuk apa? Karena kita menyadari bahwa Gen Z ini mereka yang paling adaptif terhadap perkembangan zaman. Kalian yang punya ide-ide kreatif, kalian yang punya gagasan-gagasan terkini. Jadi nanti kalian akan dilibatkan, ide dan gagasan kalian akan digunakan. Kalian akan turut memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan untuk pembangunan di Kabupaten Magelang. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, berperan aktif dalam pembangunan. Pembangunan ini banyak macamnya teman-teman. Dari pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur dan yang lain-lain. Terus kemudian yang ketiga, sebagai agen perubahan. Wes, ini mahasiswa banget nih. Agen of change. Agen perubahan teman-teman. Kalian akan dilibatkan secara langsung untuk dijadikan sebagai agen perubahan. Terus kemudian yang keempat sebagai agen pembangunan. Ini nanti keempat nggak usah tak jabarkan, kita sambil diskusi aja. Setelah ini ada sesi apa Mbak? Penyampaian gagasan dari teman-teman. Oke, ini salah satu bentuk komitmen teman-teman. Ini sekarang kita ada di satu forum. Sebenarnya Pak Grenseng dan Pak Sahib pengen sekali untuk tatap muka dengan panjenengan semua, untuk berdiskusi dengan panjenengan semua, tapi karena jadwalnya yang padat, akhirnya kita diwakilkan gitu. Tapi tidak masalah. Semua gagasan dari teman-teman nanti akan kita tampung sebagai salah satu dasar pemikiran untuk pembangunan Kabupaten Magelang ke depan. Silakan untuk teman-teman yang punya gagasan, kita berdiskusi di sini. Silakan disampaikan. Mungkin dipimpin Mbak Jihan. Oke, tes. Masuk ke sesi kedua, yaitu gagasan dari teman-teman semua. Kalau misalnya ada gagasan yang mau disampaikan, sampaikan saja. Mungkin bisa tunjuk tangan. Masuk ke sesi kedua. Ayo. Oke. Boleh? Maju aja. Maju aja. Oh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Nur Aziza dari Prodi Hukum juga. Geser sini, Mbak. Tadi saya sedikit Geser sini. membaca menurut Mahfud Itu Mbak MD geser ada sini. hubungan kausalitas Agak ke tengah. Ya. mengenai politik dan hukum. Dan pertanyaan
ini sedikit aspirasi dari teman-teman maupun saya. Itu di lingkungan tempat tinggal saya itu ada sebuah kasus yang berkaitan dengan hukum, tetapi korban tidak ingin melaporkan ke polisi. Dan menurut saya itu karena masyarakat itu pada takut akan hukum. Padahal hukum itu nggak semenakutkan itu. Jadi harapan saya dan teman-teman saya itu ada sebuah program yang memberikan sebuah wawasan mengenai hukum di masyarakat. Terima kasih. Mungkin ada sedikit tambahan atau saran dari Mas Rian. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Aulia. Kemudian gagasan selanjutnya, ada yang mau menyampaikan kembali? Ayo, tunjuk tangan. Nggak maju. Gimana Mas kalau nggak maju? Oke, boleh. Sampai nggak ya? Maju aja. Maju aja sih. Nggak nyampe mic-nya. Hah? Nggak denger nanti. Perkenalan dirinya dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadila dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya izin menyampaikan aspirasi yang mungkin mewakilkan beberapa teman-teman mahasiswa lainnya yang rumahnya itu tuh jauh dan dalam perjalanan untuk pulang ke rumah itu minim sekali penerangan. Nah, itu tuh kan pasti kurangnya penerangan itu akan membuat kita tuh merasa kurang aman, apalagi kan itu berpotensi akan ada kejahatan kayak begal seperti itu kan. Jadi saya besar harapannya itu sangat jika ada pemerataan penerangan di daerah-daerah terpencil, minimal itu di titik-titik yang rawan akan kejahatan ataupun rawan dengan kecelakaan. Seperti itu. Tepuk tangan teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Dila udah menyampaikan gagasan dari teman-teman. Tadi teman-teman langsung relate gitu. Karena memang banyak dari teman-teman yang pulangnya malam, tapi titik penerangannya itu sangat minim sekali. Apalagi sampai kemarin temanku juga sampai pernah dibegal di daerah rumah karena minim penerangan. Terima kasih Mbak Dila, terima kasih banyak. Boleh kembali ke tempat duduk. Kemudian selanjutnya ada yang mau menyampaikan kembali? Ayo, satu lagi deh. Program untuk jomblo. Program untuk jomblo. Ada masnya mungkin? Enggak? Enggak ada? Kalau misal ada, mumpung ada acara tersebut seperti ini bisa tersampaikan gagasannya atau aspirasinya. Ayo. Kemudian selanjutnya bisa ditanggapi oleh tim progres atau Mas Rian. Cek. Duh, luar biasa tadi. Siapa yang pertama tadi? Kamu nggak kenal sama aku ya? Kamu namanya Mbak siapa? Mbak Aulia. Kuliah di mana? Jurusan apa? Jurusan hukum. Angkatan berapa kamu? Kamu nggak pernah lihat aku? Tidak pernah? Belum pernah? Ini di Mas Andi. Iki Mas Andi iki kayak dhewe ora melu kan iki. Ora melu apa? Oh. Dasolen ya. Oh, udah mau ketemu aku gitu. Oke. Aku dulu masuk hukum juga, Pak. Oke. Jadi soal hukum tadi memang betul ya, teman-teman. Kebanyakan sekarang masyarakat kita itu terlalu malas untuk apa ya, berkaitan dengan hukum karena mereka takut. Hukum menakutkan itu. Hukum menakutkan nggak teman-teman? Mungkin yang jurusannya bukan hukum siapa? Yang jurusannya bukan hukum? Oke, Mas, hukum menakutkan nggak Mas? Kalian takut nggak berurusan sama hukum? Masih nggak takut? Kalau enggak salah.
Kalau nggak salah oke gitu ya. Betul teman-teman. Itu tidak perlu takut sama hukum. Sebenarnya saya tuh suka ketika masyarakat takut sama hukum. Ya, karena dari ketakutan itu diharapkan timbul yang namanya ketaatan. Karena takut jadi taat. Tapi secara penalaran teman-teman itu tidak cukup. Jadi orang takut sama hukum itu tidak cukup. Karena harusnya masyarakat itu bukan takut, tapi sadar sama hukum. Oke, gagasan bagus. Nanti kita tampung. Semoga nanti ada program ya untuk sosialisasi hukum dan juga untuk meningkatkan ataupun memupuk kebiasaan sadar hukum di masyarakat. Salah satunya mungkin nanti kebiasaan sadar hukum kan karena apa ya, bisa kita tanamkan sejak dini. Itu mungkin nanti kita bisa kasih solusi untuk memasukkan hukum di salah satu kurikulum pendidikan dasar, bisa jadi. Terus yang kedua tadi dari Mbak siapa? Mbak Dila. Oke, dari ilmu komunikasi Universitas Tidar. Tak tes coba. Ilmu komunikasi Tidar. Oke, ori berarti teman-teman. Tepuk tangan dulu Mbak Dila. Mbak Dila ya, tadi mengeluhkan soal lampu jalan. Mungkin selain Mbak Dila ada juga yang jalan ke rumahnya gelap. Mbak rumahnya mana? Giri mana? Oh, Giri Kulon. Oh, cah kuno tok. Ada lagi? Mana Mas? Ngabrak. Itu ngabrak. Itu udah ya ngabrak. Ngabrak ngendi? Duko Mas. Duko. Sumberjo. Oh, Sumberjo. Oke. Tekan Sumberjo jalannya petang. Petang Mas. Petang. Wedi juga. Betul lagi. Oke. Ada lagi teman-teman? Yang jalan ke rumahnya gelap ada lagi? Ada lagi? Oh, masih rumah mana? Gue Pucang Padang Jinglang kok. Ada lagi? Mana Mas? Mas ke rumahnya jalannya gelap enggak? Enggak. Di mana rumahnya? Jambewangi. Oh, Jambewangi. Baik. Rumahnya gelap? Maaf. Enggak. Kemana rumahnya? Oh, berapa Padang. Ada lagi yang jalan rumahnya gelap teman-teman? Keluar Mas. Mana? Luar negeri? Mana? Oh, keluar. Oke, keluar. Jadi memang itu menjadi salah satu keluhan ya teman-teman, salah satu keluhan. Tapi dari pasangan Grayson Syahid itu memang sudah menganalisis adanya permasalahan tersebut. Akhirnya nanti mereka punya program yang namanya Sabuk Gunung. Itu nanti akan menghubungkan wilayah-wilayah ke daerah-daerah potensial. Jadi itu sudah digarap lah itu istilahnya. Ya semoga nanti apabila pasangan Grayson Syahid bisa diberikan mandat untuk memimpin Kabupaten Magelang, apa yang menjadi gagasan dari teman-teman nanti kita usahakan untuk bisa direalisasikan. Mungkin sesi yang selanjutnya ya Mbak. Gimana? Dihidupin ya mati. Sesi yang selanjutnya yaitu sesi keempat, ada sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat atau tanggapan kembali, dipersilahkan. Oke, boleh Mas Taufik dulu. Maju. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya pada rekan-rekan panitia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Taufik Nur Cahyo. Asal saya dari Ngablak, ternyata satu daerah sama Mas Rian.
saya baru tahu. Fakultas saya sedang menempuh di mengenyam bangku perkuliahan di Universitas Tidar, Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi gini Mas, sebetulnya saya mengharapkan jawaban ini dijawab langsung sama Pak Grengsing dan Pak Syahid gitu ya, cuman karena berhalangan mungkin bisa diwakili oleh rekan-rekan tim progres begitu. Pertanyaan saya itu, jadi di daerah perbatasan seperti Ngablak, Serumbung, di daerah yang mungkin pertaniannya itu tinggi kayak di Kali Anggrek gitu, masyarakat itu menganggap bahwa pendidikan itu bukan hal yang penting gitu, karena masyarakat sekitar itu berasumsi bahwa nggak usah berpendidikan karena bapak ibu mungkin sawayombo gitu ya, mungkin bisa hidup dengan mapan gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana tanggapan tim progres atau Bapak Grengseng, Pak Syahid gitu, bagaimana tanggapannya untuk mengenai hal tersebut dan bagaimana caranya meningkatkan rata-rata pendidikan di daerah Magelang ini yang tergolong masih rendah gitu Mas. Mungkin cukup dari saya yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Taufik atas pertanyaannya. Kemudian dilanjut dulu, kita tampung dulu pertanyaannya. Siapa yang mau? Astrid? Ya, boleh. Maju aja. Cek. Perkenalkan, nama saya Astrid Kalista, saya dari Prodi Hukum Angkatan 22. Ini saya akan menanyakan, di Magelang itu kan ada 21 kecamatan. Nah, di sini tuh rumah sakit tuh hanya ada di daerah kota. Padahal di Magelang kan banyak orang-orang yang dari desa yang mungkin terpencil yang dari kota. Nah, gimana caranya biar masyarakat itu mendapat pelayanan kesehatan dengan cara yang cepat dan nggak jauh dari rumah sakit gitu loh. Soalnya kan kesehatan sendiri merupakan hak dasar dari yang dimiliki masyarakat. Dan gimana caranya biar efektif masyarakat, bagaimana biar bagaimana biar masyarakat itu efektif untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cara yang cepat. Terima kasih. Tepuk tangan atas pertanyaannya. Mbak Astrid, terima kasih. Selanjutnya ada Gajas. Oke, boleh maju Mas. Tes. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ananda dari Universitas Tidar. Untuk prodi saya itu manajemen Fakultas Ekonomi. Untuk pertanyaannya sendiri, ini menyangkut anggaran daerah Kabupaten Magelang. Untuk data yang saya dapatkan, ini mohon maaf apabila kurang tepat. Untuk data yang saya dapatkan untuk APBD Kabupaten Magelang itu sebesar 2023 itu sebesar 2,7 triliun. 2,5 kali lebih banyak dari kota Magelang yang hanya 1,1 triliun. Akan tetapi perbedaan jumlah penduduk itu Kabupaten Magelang itu lebih banyak, 10 kali lipat dari kota Magelang, yaitu sebesar 1,3 juta penduduk, sedangkan kota Magelang itu hanya 120-an ribu penduduk. Luas wilayah juga berkali-kali lipat lebih besar dari kota Magelang. Dengan perbedaan yang saya sebutkan tadi, bagaimana Pak atau Mas Grengseng itu memastikan bahwa anggaran
yang diterima untuk Kabupaten Magelang itu bisa efektif, mempertimbangkan tadi kenapa anak muda itu tidak lebih tidak lebih apatis kepada politik. Nah, itu bagaimana tim progres atau dari pasangan Grandstand sendiri itu memastikan efektif, mempertimbangkan perbedaan-perbedaan seperti yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Terima kasih Mas Rizky atas pertanyaannya. Selanjutnya, ada yang ingin menyampaikan kembali? Ayo. Dibatasin nggak Mas pertanyaannya? Udah, Langsung aja ya? Oke Mas, ayo. Jomblo bersatu. Jomblo bersatu. Tes. Nggak mau diduakan. Langsung aja. Tes. Tes. Sebelumnya perkenalkan nama. Tes. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Sandi Darmawan dari Hukum Angkatan 24. Saya ingin bertanya, kan sekarang kan banyak ya mahasiswa yang sudah lulus fresh graduate itu banyak yang masih nganggur karena banyak persyaratan di lowongan pekerjaan itu harus ada pengalamannya. Nah, ini apakah ada program tersendiri untuk mengatasi masalah tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sandi ya. Mas Sandi, tepuk tangan untuk Mas Sandi atas pertanyaannya. Kita tampung dulu pertanyaan selanjutnya. Oke, maju. Ayo. Tes. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tidak. Di sini saya mau bertanya, di desa saya itu Tes. Di lingkungan desa saya itu mayoritas petani dan sebagian juga ada yang ternak, termasuk bapak saya sendiri ya. Bapak saya itu petani. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu kira-kira program apa? Kira-kira program apa yang dapat ditawarkan untuk kesejahteraan petani dan peternak itu sendiri? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya Nisa, kembali ke tempat duduk. Ada yang mau melanjutkan lagi? Ya, maju Mbak Aulia. Banyak ini Mas. Ya, enggak apa-apa. Tes. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya dari program studi. Ini saya akan bertanya terkait pemerataan teknologi Mas, karena di beberapa daerah terutama teknologinya tuh belum benar-benar maksimal gitu. Terus juga masih yang belum melek akan teknologi seperti itu. Aspek itu selalu beriringan dengan teknologi, semisal kayak aspek pendidikan maupun pekerjaan. Nah, akan jadi fasilitas yang sangat baik apabila dari tim progres menyediakan hal tersebut, karena nantinya akan meningkatkan SDM kita menjadi pola pikir yang lebih maju dan juga masyarakat yang lebih maju, dan juga mekanisme yang saya tawarkan itu berupa sosialisasi ke daerah pelosok-pelosok, atau juga bisa pembangunan fasilitas seperti tower sinyal di daerah pelosok-pelosok yang kurang dilirik sebelumnya, seperti itu. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Aul. Kita ada yang mau bertanya? Boleh. Ya, boleh. Mau langsung maju aja lah dua-duanya, yuk. Mas Basuki sama Mas Cahyo. Maju aja, Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas kunjungannya Mas Rian Fadli dan juga teman-teman. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Basuki, saya dari Prodi Hukum. Satu hal yang ingin saya tanyakan Mas Rian, apakah ada suatu media dengan memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung? Karena seringkali masyarakat itu ingin mengeluhkan sesuatu tapi terhalang oleh waktu dan juga tempat gitu. Apakah ada media seperti aplikasi ataupun apapun untuk menyalurkan aspirasi dari masyarakat secara langsung kepada pemimpin kita, supaya ada media untuk masyarakat berbicara langsung kepada pemimpin kita, seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Cek. Tes 1. Cek. Assalamualaikum. Iya, ada apa-apa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cahyo Nur Haji, berasal dari Universitas Tidar, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi angkatan 2022. Di sini sebelumnya terima kasih kepada Mas Rian dan tim Progres, staf panitia dan media yang telah memberikan waktunya kepada saya. Saya ingin sebelumnya lebih ke gagasan atau pertanyaan yang mungkin bisa dijawab atau gimana gitu Mas ya. Jadi saya itu banyak sering tugas gitu Mas dari dosen saya, wawancara ke petani-petani yang ada di pelosok gitu, kayak misal ya nggak pelosok banget ya, kayak Mangli atau Kaliangkre atau di Ngablak gitu Mas. Itu banyak permasalahan di sana, terutama pada kurangnya penyuluh gitu Mas. Malah justru petani itu menerima suatu pendidikan dasar itu bukan dari penyuluh, tetapi dari sales, seperti sales pupuk atau sales, malah bukan dari pemerintah gitu Mas. Jadi kurangnya gaitan dari pemerintah kepada masyarakat petani yang ada di sana gitu. Terus juga adanya kurangnya ini jalur irigasi gitu Mas. Ya mungkin kalau sekarang masih bagus ya karena adanya musim hujan sekarang. Tetapi jika adanya musim kemarau, nah, petani itu bingung gitu Mas. Kayak misal dapat air dari mana gitu kan. Mungkin kalau ada mata air, tapi kan banyak desa-desa yang kurang mata air dan tidak adanya jalur irigasi. Mungkin masih sama dengan Mbak yang tadi itu tentang pertanian gitu. Mungkin cukup kalau dari saya seperti itu. Terima kasih. Ada yang mau mengajukan pertanyaan atau gagasan lagi? Dijawab dulu. Cukup? Oke. Mungkin Mas Rian bisa langsung. Tes. Ini dimatikan semua. Cek. Oke, Cek. Oke. Oh, banyak banget tadi pertanyaannya ya. Yang nanya pertama tadi siapa? Yang nanya pertama tadi? Oh iya, tadi nanya soal pendidikan yang itu Mas. Oke, soal pendidikan ya. Oke, aku ingat. Soal pendidikan teman-teman, kita semua sepakat kalau pendidikan dan kesehatan khususnya itu adalah hak dasar dari masyarakat. Kalau pemimpin belum bisa memberikan pendidikan dan kesehatan secara gratis dan maksimal, berarti ada yang nggak beres dengan pemerintahan kita. Karena itu hak dasar. Hak dasar teman-teman. Kita membayar pajak ke pemerintah. Minimal 2 aspek itu harus kita dapatkan. Oleh karena itu,
di bidang pendidikan, pasangan Brengsek Said itu sangat-sangat berkomitmen. Karena yang pertama itu bisa mengentaskan kemiskinan lewat pendidikan. Kita nggak mau orang butuh makan kita kasih ikan, orang butuh makan kita kasih ilmu, caranya cari ikan. Itu yang kita pengen. Makanya salah satu program dari Pak Gerengsang itu adalah pinter ngaji, pinter sekolah. Programnya melalui seperti apa? Satu rumah satu sarjana. Itu luar biasa nggak teman-teman? Itu luar biasa. Karena apa? Melalui program ini, termasuk saya ya teman-teman. Saya itu dari gunung, ngablak, pelosok. Teman-teman saya sebaya banyak yang ngertinya cuman ngarit ke ladang. Mereka belum tumbuh iktikat untuk pendidikan. Karena apa? Biaya teman-teman. Pendidikan kita tuh mahalnya, Masya Allah. Di Untidar misal, berapa UKT teman-teman? Nggak apa, ini Pak Rektor nonton nanti. 3.750.000, 4.200.000, 5 juta. Ini tenang boleh Mas? Beneran ya? Beneran. Mahal sekali. Pendidikan itu masih sangat susah diakses, khususnya yang pendidikan tinggi. Sedangkan Pak Gerengsang, bahkan yang akan saya ceritakan itu bukan yang akan dilakukan teman-teman, tapi yang sudah dilakukan. Melalui program KIP Aspirasi, Pak Gerengsang pengen mewujudkan satu rumah, satu sarjana. Itu komitmen beliau di bidang pendidikan. Terus kemudian yang kedua, tadi ada soal kesehatan ya. Dari Mbak siapa tadi? Mbak Astrid. Mbak Astrid menanyakan soal kesehatan. Jadi soal kesehatan teman-teman, mungkin kalau kalian nonton debat kemarin, ada satu hal yang sangat-sangat menarik disampaikan oleh Pak Gerengsang. Salah satu caranya beliau itu pengen menaikkan kelas dari puskesmas menjadi rumah sakit tipe D. Tipe D. Pernah dengar rumah sakit tipe D teman-teman? Contohnya di Ngasinan, Gerabak gitu loh. Yang orang Gerabak mana? Ya tahu toh. Itu adalah rumah sakit tipe D. Rumah sakit tipe D syarat minimumnya itu minimal punya 50 ruang rawat inap. Itu nanti yang akan dibangun di pelosok-pelosok kecamatan ujung-ujung sana. Karena tujuannya apa? Ini pernah ada satu cerita teman-teman, tetanggaku ya. Tetanggaku dia itu sakit, terus dibawa ke puskesmas. Katanya dia itu kena stroke, terus pindah dibawa ke RSJ. Katanya nggak kena stroke. Nggak puas di situ dibawa ke rumah sakit UGM di Sleman. Nggak kena stroke juga, tapi pembuluh darah pecah. Nah, salah analisis seperti ini itu bahaya teman-teman. Bahaya. Makanya yang harus kita tingkatkan adalah salah satunya kualitas dari puskesmas. Kita naikkan nanti tingkatnya menjadi rumah sakit tipe D. Syarat minimumnya dia harus punya 50 ruang rawat inap. Yang kedua, dia SDM cukup, termasuk dokter spesialis. Dan minimum juga dia harus punya poli umum dan poli gigi. Ada yang suka sakit gigi teman-teman? Banyak ya mesti. Itu. Selain itu, rumah sakit tipe D bisa menjadi rujukan puskesmas. Karena tidak mungkin serta-merta tahun terus semua puskesmas kita jadikan rumah sakit tipe D. Tapi setidaknya ketika rumah sakit tipe D bisa dijangkau oleh beberapa masyarakat di beberapa kecamatan, itu bisa menjadi rujukan dari puskesmas. Nah, itu adalah salah satu bentuk komitmen dari beliau di bidang kesehatan. Terus juga di Indonesia kita itu mengenal yang namanya UHC atau Universal Health Coverage. Dan alhamdulillahnya, meskipun masih ada yang belum merasakan ya teman-teman, tapi itu sudah mengcover 98% masyarakat Indonesia. Di Indonesia ini saya bicara. Berarti kalau dari kita ada yang belum mendapatkan akses itu jumlahnya 2%. Karena yang 98% itu sudah mencakup di UHC. Ini data dari ini data dari Kementerian Kesehatan. 98%, yang belum 2% di tahun 2024 ini. Solusinya gimana? Yang belum tercover oleh UHC. Rumah sakit di bawah pemerintahan Kabupaten Magelang nanti nggak perlu pakai BPJS.
Tidak perlu pakai kartu Indonesia. Lihat, tidak perlu. Cukup pakai Cukup pakai KTP. Kalian punya KTP Magelang, datang ke rumah sakit di bawah Pemda gratis. Itu yang ditawarkan oleh Pak Genzang. Bahkan kemarin di debat beliau ditanya, emang anggaran kita mampu, Pak? Nah, terus Pak Genzang menjawab, dana silpa kita itu tahun 2023 kurang lebih 300 plus sekian miliar. Itu kalau kita alokasikan untuk kesejahteraan masyarakat, luar biasa. Itu jawaban beliau. Ini saya cuma ngutip dari ketika debat kemarin. Jadi itu adalah komitmen beliau di bidang kesehatan. Terus tadi yang nanya soal pertanian, berapa tangan? Oke, 1, 2 ya, Pak. Ini yang mungkin yang ingin kita bahas fokusnya adalah kesejahteraan petani ya, Mas. Soal kesejahteraan petani. Magelang ini teman-teman, jumlah petaninya banyak sekali. Banyak sekali. Bapakku petani, mbahku petani, mbahnya mbahku petani, tetanggaku petani, anaknya tetanggaku petani. Banyak sekali petani di Kabupaten Magelang. Tapi harus kita sadari juga bahwa sekarang ini masih banyak petani yang hidup di bawah garis kemiskinan. Masih banyak petani yang hidupnya kurang layak. Apa solusi yang kita tawarkan? Untuk meningkatkan kesejahteraan petani teman-teman, itu solusinya dari penghasilan. Gimana cara kita meningkatkan penghasilan petani? Ada 2 cara. Yang pertama adalah biaya produksinya kita turunkan. Dan yang kedua, harga jualnya kita stabilkan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, gimana cara kita menurunkan harga produksi? Biaya produksi kita turunkan. Yang pertama mungkin bisa melalui bantuan-bantuan kebutuhan pertanian yang dalam tanda kutip tepat sasaran, termasuk penyuluhan dan sebagainya. Kita punya PPL yang bisa kita maksimalkan. Itu cara pertamanya. Cara yang kedua, kita bisa mulai beralih menggunakan teknologi. Ada di Kabupaten Magelang yang petaninya sudah pakai teknologi, teman-teman. Tetangga kalian mungkin ada yang sudah pakai traktor. Oke. Ya, itu teknologi benar. Ada lagi? Sekarang teman-teman, kita itu ada aplikasi. Jadi Mas tadi yang mengeluhkan soal pertanian, kalau kebanyakan petani itu dapat ilmu justru dari sales obat gitu ya. Kebetulan aku punya toko pertanian teman-teman. Jadi aku sering berhubungan sama sales. Kita itu di perusahaan, ada satu perusahaan itu yang menyediakan aplikasi. Kalau kita nggak tahu penyakit tanaman kita, cukup difoto lewat aplikasi itu. Nanti langsung keluar solusinya. Nah, hal-hal seperti yang perlu kita dorong. Kita sosialisasi ke masyarakat. Teknologi ini sudah berkembang dan sudah saatnya itu bisa diakses oleh masyarakat petani. Lewat teknologi itu juga bisa untuk menurunkan biaya produksi. Itu yang pertama. Terus solusi yang kedua, harganya kita stabilkan. Magelang ini potensi pertanian luar biasa teman-teman. Luar biasa. Hampir semua tanaman yang kita tanam itu tumbuh di Magelang. Karena perbedaan karakteristik wilayah yang berbeda ya. Ada daerah tinggi, ada daerah rendah. Jadi hampir semua tumbuhan bisa hidup di Magelang. Kita dorong petani itu untuk menjadi eksportir muda. Pemasarannya kita nanti nggak cuma batasi di dalam negeri. Kita dorong agar hasil pertanian petani-petani ini bisa kita ekspor ke luar negeri. Masalah ekspor itu apa sih teman-teman? Pasar. Kita cuma harus menemukan pasar yang tepat. Petani Kabupaten Magelang ini luar biasa. Misal kita di luar negeri menemukan pasar pepaya misal, semangka misal. Petani kita tinggal disuruh nanam itu semua, bisa. Kita menemukan pasar di luar negeri, wortel misal. Petani kita tinggal dikasih arahan nanam wortel semua mereka. Itu bisa. Yang kita butuhkan itu cuma pendampingan. Kita carikan pasar. Jadi bukan petaninya yang bermasalah, tapi industri pasca panen yang harus kita perbaiki. Itu yang menjadi masalahnya. Sisanya apa? Kita punya semuanya. Regulasi kita sudah ada. Kita sudah tahu caranya ekspor, syaratnya apa aja. Petani kita produksinya luar biasa. Semua kita sudah punya. Yang belum punya adalah pendampingan yang cukup. Khususnya pendampingan untuk industri pasca panen. Nah, itu nanti yang akan kita dorong. Jadi untuk kesejahteraan petani tadi bisa tak jawab, kalau solusinya ada 2.
Yang pertama adalah biaya produksinya kita turunkan, dan yang kedua harga jualnya kita stabilkan. Itu sih, itu soal pertanian. Terus kemudian biasanya petani itu kalau nabung di apa teman-teman? Investasi mereka di apa petani itu? Di apa? Oke, tanah. Selain tanah, ternak. Siapa yang jawab ternak tadi? Oke, siap. Ternak, di ternak teman-teman. Dan komitmen Pak Grengsen di ternak. Ini saya nggak akan menceritakan apa yang akan beliau lakukan, tapi apa yang sudah beliau lakukan. Kebetulan aku tergabung di satu asosiasi teman-teman, namanya Persatuan Peternak Kambing dan Domba Nasional. Dan di situ salah satunya adalah kita membudidayakan domba-domba kontes. Jadi sekarang domba itu nggak cuman dipelihara, gede, dijual, disembelih, nggak cuman itu teman-teman. Bisa dikonteskan, ganteng-gantengan, ayu-ayunan, abot-abotan. Kemarin kita menyadari bahwa di Kabupaten Magelang ini ada domba dengan genetik khas Magelang, domba ekor tipis. Itu genetik Magelang, cuma ada di Magelang. Nah, Pak Grengsen pengen mengenalkan itu. Karena apa? Orang lain kalau tahu ada domba genetik seperti itu, yang dari luar mereka tertarik. Karena di daerah mereka tidak ada. Caranya seperti apa? Pak Grengsen mengadakan kontes 2 kali di Candi Retno, Candi Retno. Betul Candi Retno ya? Di Candi Retno waktu itu. Kontes hari pertama, kenapa Mbak kamu ikut? Oke. Kontes hari pertama, Pak Grengsen sediakan khusus untuk domba-domba lokal, khusus sekitaran kita. Yang juara di hari pertama, kita ikutkan di kontes hari kedua yang skalanya nasional. Ada peserta itu peternak dari Kalimantan, dari Sumatera, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten. Kemarin yang juara kebetulan dari Jawa Timur. Yang juara di hari pertama kita ikutkan kontes di hari kedua. Tujuannya untuk apa? Domba-domba terbaik kita bisa kita tunjukkan di kancah nasional. Mereka jadi tahu, oh ada domba genetik yang khas di Magelang. Harapannya mereka mulai tertarik, itu bisa membuka pasar domba-domba kita, meningkatkan kesejahteraan dari peternak. Itu baru satu yang saya ceritakan yang sudah beliau kerjakan, bukan yang akan beliau kerjakan. Harapannya kontes itu nanti akan kita rutin laksanakan setahun sekali teman-teman. Insya Allah ini kita sudah konsep, tahun depan kontesnya di Gerabak, tahun kemarin di Secang, tahun depan di Gerabak insya Allah. Terus apa lagi tadi Mbak Jian? Yang tadi tentang media aspirasi. Media aspirasi, oke. Yang nanya tadi Mas siapa? Oke, siap Mas. Media aspirasi, Mas mengharapkan lewat aplikasi ya? Tak kasih solusi yang lebih jos, gandos, kotos-kotos. Dari kalian ini katanya, ada yang pernah ketemu Pak Bupati teman-teman? Kalian bertamu ke Pak Bupati, ada yang pernah? Kenapa kok nggak pernah? Padahal kalian punya masalah nggak sih? Punya loh? Punya. Kenapa kalian nggak datang ke Bupati kalian? Susah. Susah nggak ketemu Bupati? Susah teman-teman. Ketemu Pak Bupati itu susah. Nah, nanti apabila Pak Grengsen dan Pak Sahid menerima mandat sebagai Bupati Kabupaten Magelang, mereka menjanjikan akan berkantor di kecamatan. Berkantor di kecamatan. Ini saya nggak main-main teman-teman. Jadi sebelumnya kalau kita mau sama Pak Bupati, kita harus mengajukan surat ke Pemda. Pemda pindah ke urusan rumah tangga Bupati. Pindah lagi ke Pemda. Dari Pemda pindah lagi ke rumah tangga, baru dari sisi ditentukan jadwalnya. Kita bisa tidak akan menemukan yang seperti itu. Itu mungkin tidak? Mungkin. Kabupaten Magelang ini ada 21 kecamatan, dibagi 2 sama Pak Wakil semisal. Kita di hari kerja ada 26 ya paling, hari kerja 26 atau 24. Itu dibagi, kisaran nanti Pak Grengsen 11 hari berkantor di kecamatan, sisanya berkantor di Sawitan. Itu komitmen dari Pak Grengsen. Tujuannya apa? Beliau ingin lebih dekat dengan masyarakat. Beliau ingin mendengar langsung keluh kesah dari masyarakat. Tidak perlu kalian datang sowan Pak Bupati dengan segala protokolernya. Kalian harus ngantri, terus harus sowan nunduk-nunduk kayak gini, jalan jongkok dari luar ruangan, tidak perlu. Pak Bupati yang datang ke kalian nanti. Jadi
Ini salah satu komitmen. Kenapa Pak Grengsen berani menjanjikan akan adanya keterlibatan dari kaum muda? Kan kaum muda, nanti kalian nggak perlu takut ketemu Pak Bupati, nggak perlu susah-susah mau ketemu Pak Bupati. Pas di tanggalnya, kalian datang ke kantor kecamatan ketemu Pak Bupati tanpa izin, tanpa permisi. Langsung datang, Pak, aku rakyatmu, aku punya masalah soal ini, langsung dikasih solusi sama Pak Grengsen. Itu komitmen beliau. Jadi kalau dari teman-teman yang diminta aplikasi, tidak perlu aplikasi mas. Aplikasi ada nge-like-nya, aplikasi ada lama responnya. Ini langsung, beliau akan mendengar langsung dari panjenengan semuanya. Gitu deh. Mungkin ada lagi pertanyaan tadi Pak? Oke, APBD. Soal APBD memang anggaran kita, salah satu tujuannya adalah agar kita bisa memaksimalkan APBD yang ada. Caranya dengan seperti apa teman-teman? Nanti kita akan membuat database desa berbasis kewilayahan. Jadi pembangunan, misal di Ngablak masalahnya apa toh? Kita cari solusinya. Dan siapa yang diajak diskusi? Selain dinas, nanti juga akan mengajak diskusi dari masyarakatnya. Karena masyarakat yang paham betul karakteristik wilayah tersebut dan paham betul apa yang dibutuhkan oleh wilayah tersebut. Maka solusinya, kita punya masalah, cara kita cari solusinya, ya kita harus melibatkan dinas terkait dan melibatkan masyarakatnya. Jadi kunjungan ataupun berkantor di kecamatan itu bisa menjadi salah satu solusi. Misalnya yang disampaikan Mas tadi, soal masalah irigasi. Nanti ketika Pak Grengsen berkantor di kecamatan, samperin teman-teman, tagih, Pak, desa saya petani punya masalah soal irigasi. Gitu. Nanti akan terjun tim, kita analisis masalah irigasi, solusinya harus seperti apa. Solusinya kita diskusikan dengan siapa? Dengan masyarakat di desa tersebut. Karena nggak semua solusi itu cocok di setiap wilayah ya mas ya. Gitu. Jadi yang kita tawarkan nanti adalah sesuatu yang berbasis hasil musyawarah dengan masyarakat setempat. Orang Ngablak yang punya masalah, kita manut orang Ngablak, solusinya kita harus bagaimana, kita diskusikan, kita duduk bareng. Yang punya masalah orang Serumbuk, kita duduk, kita cari solusi apa yang diinginkan oleh orang Serumbuk. Itu nanti yang akan kita lakukan apabila Pak Grengsen mendapatkan mandat sebagai Bupati Magelang. Terus apa lagi tadi yang belum tak jawab? Yang ini sosialisasi teknologi. Oh ya, soal pemerataan teknologi tadi ya. Ya, memang perlu kita sadari sehari-hari, khususnya Gen Z ini nggak pernah bisa lepas dari yang namanya teknologi ya. Apalagi tadi Mbak siapa? Mbak Aul ya. Mbak Aul bahkan dia nggak cuma nanya, dia sudah ngasih solusinya. Jadi saya kira itu akan menjadi salah satu masukan untuk tim kami. Terus nanti akan kita eksekusi, kita godok gitu ya. Makasih sarannya Mbak Aul, karena tadi bentuknya saran dia udah ngasih solusi juga. Jadi saya rasa nggak perlu tanggapi. Ada lagi yang belum tak jawab aja? Sudah semua? Mungkin ada yang udah tanya mas? Oh, yang apa tadi ya? Yang lowongan pekerjaan. Oke, lowongan pekerjaan. Nah ini masalah kebanyakan orang ya teman-teman ya. Kita lulus kuliah, umurnya 23 tahun ya. Kita dituntut punya pengalaman kerja, berapa biasanya kalau kerja? 1 tahun. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Tapi gini teman-teman, sebenarnya kenapa kalau kita butuh pengalaman bertahun-tahun? Karena perusahaan itu nggak pengen yang mereka benar-benar ngajarin dari nol. Apalagi mungkin ada teman-teman yang ngelamar di lintas jurusan, perusahaan nggak mau ya menggarap ataupun menggodek karyawan yang masih nol. Solusinya apa? Kita punya dinas ketenagakerjaan yang bisa melakukan ataupun menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. Jadi kalau seenggak pun kita tidak punya pengalaman, kita terlatih gitu mas. Itu yang perlu kita maksimalkan. Terus kemudian untuk gimana caranya fresh graduate ini menjangkau lowongan pekerjaan. Nanti kegiatan job fair kita masifkan, lebih kita aktifkan. Kita lebih banyak mengadakan kegiatan-kegiatan job fair. Di kampus misal, Untider berapa kali 1 tahun mengadakan job fair? Setahun berapa? 1 kali. Mungkin nanti kita bisa gandeng universitas, kita adakan itu setahun 3 kali, 4 kali, kalau perlu 5 kali.
Jadi kita dekatkan, kita temukan gitu loh. Karena pekerjaan itu seperti jodoh ya teman-teman, saling membutuhkan. Karena perusahaan itu juga butuh karyawan dan kita fresh graduate butuh pekerjaan. Jadi kita cinlokkan di situ lewat kegiatan-kegiatan job fair. Selain itu kita juga nanti dibekali dengan pelatihan. Tidak masalah sebenarnya tidak punya pengalaman, yang penting kalian terlatih. Skill kalian bisa dijual, skill kalian bisa diadu. Dari mana kita dapat skill? Lewat pelatihan-pelatihan yang nanti akan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Bahkan sekarang itu sudah berjalan sebenarnya mas. Nanti bisa dicari, ada Instagramnya dari Dinas Ketenagakerjaan. Itu dicari info, banyak pelatihan-pelatihan di situ. Itu semua jurusan ada, mau yang hukum, ilmu komunikasi, teknik, pertanian, peternakan, itu semua ada. Nanti kita bisa lebih update dengan informasi itu lebih kita sebarkan lagi agar yang bisa dicakup oleh kegiatan ataupun program itu semakin banyak lagi. Itu mungkin untuk masalah itu. Dan juga untuk lapangan pekerjaan, Pak Gerson berkomitmen untuk melahirkan banyak lapangan pekerjaan baru, karena beliau berkomitmen juga untuk investor nanti kita mudahkan. Karena kebanyakan investor itu malas ribet teman-teman, malah sering regulasinya panjang lebar gitu. Nah Pak Gerson sama, beliau nggak suka yang ribet-ribet. Makanya soal aspirasi tadi, nggak perlu kalian yang maju surat ke sana, dilempar ke sini, dari sini lempar ke sana, nggak perlu. Beliau terjun langsung, Pak Gerson yang datang ke kalian. Kalau dalam hal itu aja beliau nggak mau ribet, apalagi soal investor yang ingin membangun Magelang, ingin menciptakan lapangan pekerjaan di Magelang. Kita sederhanakan nanti. Gitu. Ada lagi Pak yang belum dijawab? Ada dari teman-teman yang pertanyaan belum dijawab? Udah ya? Oke, mungkin ada lagi yang mau didiskusikan, nggak masalah. Kita diskusi lagi. Ada? Mungkin yang tadi masih diempet, sekarang sudah tidak tahan, pengen dikeluarkan, silakan. Sudah cukup? Sudah cukup. Kalau sudah cukup, saya pengen minta komitmen dari teman-teman semua. Kita sepemahaman nggak kalau anak muda, generasi muda ini harus dilibatkan dalam pembangunan Kabupaten Magelang ke depan? Apa Mbak Jia? Sepakat. Kita sepakat nggak kalau semisal anak muda harus dilibatkan dalam pembangunan Kabupaten Magelang ke depan? Jawabnya engkau Pak. Kita sepakat nggak? Kita sepakat nggak anak muda harus dilibatkan dalam pembangunan Kabupaten Magelang ke depan? Sepakat? Oke. Kalau sepakat, pasangan Gringsing Sahid menawarkan hal itu kepada kalian semua. Kita komitmen sama-sama, kita dukung, ya, kita dukung cita-cita beliau. Kita sama-sama sukseskan Pilkada 2024 ini dengan memilih pasangan Gringsing Sahid. Nanti apapun semua yang kalian sampaikan ini kita catat, kita masukkan sebagai bahan dasar pembangunan di Kabupaten Magelang. Kita sepakat semuanya? Sepakat semuanya? Oke, kalau sepakat, nanti ketika aku bilang Gringsing Sahid, kalian jawab menang, 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 gitu ya? Oke? Kita coba dulu. Gringsing Sahid? Mau aku udah lemes gitu. Mau aku. Ini aku sampai tarik garing loh biar kita semangat. Ya, kita coba lagi. Gringsing Sahid? Kok nggak ada keren-keren nih loh itu loh. Ayo sekali lagi. Gringsing Sahid? Oke, nanti kayak gitu ya. Nanti aku punya satu teks teman-teman, punya satu teks, silakan perwakilan dari kalian untuk bisa membacakan. Ini bentuk komitmen kita. Karena tadi kalian tak tanya, kalian pengen dilibatkan dalam pembangunan kabupaten. Nah, Pak Gringsing menjanjikan itu. Kita baca satu teks, kita buktikan dukungan kita agar nanti apa yang kita cita-citakan untuk Kabupaten Magelang bisa didengar oleh beliau. Sepakat ya? Oke. Satu aja, perwakilan yang baca yang suaranya keren, suaranya keras. Siapa? Taufik. Mas Basuki. Mana Mas Basuki? Oke, sini Mas.
Ada kertasku yang hilang deh. Oke, teman-teman sekarang semua minta untuk berdiri. Kita berdiri semua teman-teman. Mungkin yang media bisa dari depan ya? Bisa. Dari depan sini. Ayo berdiri semua teman-teman. Mas, nanti kamu di sini mas. Yang depan diisi dulu mas. Yang depan diisi dulu. Yang depan diisi dulu. Ayo ke depan dulu, ke depan dulu. Yang depan dipenuhi. Masih muat satu lagi. Oke, yuk merapat, merapat, merapat. Mas Gilang ke belakang. Kamu nutupin teman-temanmu. Diganti sama Mbak yang ke depan. Ya Mbak yang ujung, Mbak yang ujung. Ke depan Mbak. Ayo. Aku pengen teman-teman semua angkat dua jari ke atas teman-teman. Kanan kiri. Dua. Kita angkat jari kita dua sebagai bentuk komitmen dukungan kita. Ke atas, bukan ke sini. Ke atas. Biar kelihatan ya. Ayo, ke atas. Kamu udah bisa mas? Kamu udah bisa? Kamu dilantik aja. Oke. Gitu ya. Kalau enggak masih duduk aja, masih duduk. Oke. Tangan dua diangkat semuanya turun. Jangan diturunkan sampai aku bilang turun gitu ya. Siap? Naik lagi ya atas. Atas lagi. Ya udah, mentok segitu enggak apa-apa. Oke, silakan mas. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau saya jawabnya apa?
Menang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami muda-mudi sadar politik Kabupaten Magelang menginginkan pemimpin yang mampu menjamin keterlibatan pemuda dalam pembangunan Kabupaten Magelang. Kami mendukung dan siap menjadi relawan pemenangan pasangan Greseng Said. Pelan-pelan Mas. Oh iya. Pelan-pelan aja. Oh iya. Juga aku. Sama nadanya. Kami muda-mudi sadar politik Kabupaten Magelang menginginkan pemimpin yang mampu menjamin keterlibatan pemuda-pemudi dalam pembangunan Kabupaten Magelang. Kami mendukung dan siap menjadi relawan pemenangan pasangan Greseng Said sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang. Greseng Said. Greseng Said. Greseng Said. Foto. Mau apa? Tadi ada yang bilang turun nggak tangannya? Ada yang bilang turun nggak tadi tangannya? Oke, turun. Oke, masih semuanya ada turun ya? Kita cek lagi. Greseng saya? Greseng saya? Oke, tepuk tangan lagi buat kita semuanya. Mungkin saya sampaikan teman-teman bahwa sebetulnya Pak Greseng sangat-sangat ingin sekali untuk duduk bersama teman-teman semua, untuk berdiskusi dengan teman-teman semua. Namun seperti yang kita ketahui karena keterbatasan waktu, jadi beliau mengirimkan tim untuk duduk dan berdiskusi dengan teman-teman semuanya. Ini akan menjadi bentuk komitmen bagi pasangan Greseng Said untuk tetap serta melibatkan kaum muda dalam pembangunan Kabupaten Magelang ke depan. Dan ini adalah komitmen yang akan kita tepati kepada teman-teman semuanya. Karena kita sepakat kaum muda harus dilibatkan dalam pembangunan dan tidak hanya dijadikan sebagai objek politik. Kita sepakat ya? Ayo, sekali lagi, Greseng saya? Greseng saya? Greseng saya? Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan. Ya, sudah tiba di penghujung acara. Demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Semoga acara yang telah kita lalui bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan tim Progres serta Mas Rian yang sudah menghadiri dan melengkapi acara ini sehingga berjalan dengan lancar. Setelah ini teman-teman jangan pulang dulu, makan dulu di sini. Ya, yuk makan dulu. Kak, saya tutup dulu acara pada hari ini biar lebih santai makannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.